Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Permana Maharani Sonya dengan NPM 18091 dari Fakultas Teknik Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Judul penelitian saya adalah pengukuran minat masyarakat di Sarawak terhadap pengembangan desa wisata berbasiskan data sains. Belakang dari penelitian saya itu pertama, belum adanya perkembangan yang signifikan sejak tahun 2011 dari desa wisata Rawabuku. Kemudian juga terdapat masalah lainnya terkait dengan aksesibilitas, kemudian juga infrastruktur pendukung pariwisata, dan yang paling penting adalah dan patut untuk diperhatikan adalah tingkat partisipasi masyarakatnya yang belum optimal. Pengukuran partisipasi masyarakat biasanya menggunakan metode kuesioner dan wawancara, sedangkan kedua metode tersebut itu kurang mampu diukur secara real time, kemudian juga akurat dan dinamis, sehingga memerlukan metode lainnya, yaitu dalam penelitian ini adalah metode neuroscience. Hasil penelitian neuroscience sebelumnya di Desa Rawabugo itu didapatkan bahwa respon kecenderungan masyarakat Desa Rawabugo lebih menunjukkan perspektif dan juga atensi pada visual terkait kebudayaannya. Belum ada perspektif ataupun atensi yang khusus kepada pengembangan desa wisata. Untuk lingkup wilayahnya itu Desa Rawabugo di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Kemudian untuk tinjauan pustakanya, konsep maupun teori yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan neuroscience, konsep dan teori neuroscience, kemudian juga gelombang otak, hormon dan neurotransmitter, kemudian juga minat, atensi, dan desa wisata. Adapun hasil analisis dari penelitian ini, yang pertama adalah untuk minat masyarakat di seluruh dunia terbagi menjadi tiga analisis, yaitu analisis entropi, kemudian pembuatan kuesioner, dan juga pola pergerakan mata. Untuk nilai entropi didapatkan bahwa rata-rata nilai entropi untuk kanal F7 dan F8 itu bernilai 0,46, kemudian juga untuk rata-rata kanal TP10 yaitu 0,45 dan TP9 juga rata-ratanya adalah 0,45. Adanya nilai rata-rata pada kanal F7, F8, TP10, dan TP9 ini menunjukkan bahwa adanya proses berpikir, terus juga munculnya suatu perhatian, bahkan motivasi dari responden terhadap stimulus yang diberikan, kemudian juga ada proses memori secara episodik, bahkan munculnya valensi emosional dari responden terhadap stimulus yang diberikan. Selain itu juga, hasil entropi ini menunjukkan adanya perbedaan respon, di mana responden 2, 3, 4, 5, dan 8 ini terindikasikan memiliki minat yang tinggi terhadap pengembangan desa wisata di daerah Bogor dengan nilai rata-rata nilai entropinya lebih tinggi daripada nilai rata-rata per kanal, nilai entropi per kanalnya. Kemudian juga didukung oleh hasil pembuatan kuesioner di mana ukuran minat untuk responden 2 dan 3 termasuk pada kategori minat yang sangat tinggi, sedangkan untuk responden 4, 5, dan 8 itu termasuk dalam kategori minat yang tinggi. Kemudian juga untuk hasil pola pergerakan matanya, kelima responden ini terjadi gerakan sakadi dan fiksasi. Selanjutnya, untuk tiga responden terakhir, itu responden 1, 6, dan 7, terindikasikan memiliki minat yang rendah dikarenakan nilai entropinya lebih rendah daripada nilai rata-rata per kanalnya. Berbeda dengan hasil kuesionernya, yang menunjukkan bahwa responden 1 termasuk dalam kategori minat yang sangat tinggi, sedangkan responden 6 dan 7 termasuk dalam kategori minat yang tinggi. Hasil kuesioner ini pun didukung oleh pola pergerakan matanya menunjukkan adanya sekali identifikasi yang mengindikasikan bahwa responden fokus dan juga memiliki perhatian pada saat diberikan stimulus. Adanya perbedaan antara nilai entropi dan kuesioner ini didasarkan pada berbedanya tingkat pengalaman terhadap pengembangan desa wisata dari responden 1, 2, 1, 6, dan 7 daripada 5 responden sebelumnya, di mana perbedaan pengalaman ini dapat dapat mengakibatkan adanya perbedaan proses berpikir dan kompleksitas sistem neural yang mempengaruhi level chaos dan sinyal gelombang otak yang diterima dan atau direkam. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi minat masyarakatnya terbagi menjadi tiga, yaitu faktor pemeran pemangku kepentingan dan juga partisipasi masyarakatnya, kemudian juga faktor kognitif dan kebutuhan masyarakatnya, yang terakhir ada faktor perhatian masyarakatnya. Kemudian untuk upaya pengembangan desa wisatanya, itu berdasarkan hasil analisis, peneliti merekomendasikan dua upaya, yaitu pertama membangun kembali komunikasi antar pemangku kepentingan dengan masyarakat,
Kemudian juga memberikan pembelajaran dan pelatihan kepada eh, masyarakat terkait pengasahan skill tata kelola pariwisata. Sekian pemaparan hasil penelitian Fernanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.